warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Alfi Nikmah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman kelas B2 TMR yang saya sayangi. Puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa mengadakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW biqauli Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di hari Yaumil Qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Rini Wahyuning Pertiwi, NIM 040 selaku moderator dan kelompok 4 yang beranggotakan Kusuma Devi Putri Ayu, NIM 032 dan Raka Altafadelia, NIM 043 akan mempresentasikan mengenai bab ketahanan nasional. Namun, alangkah baiknya jika sebelum memulai perkuliahan pada pagi kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Raka Altafadelia, NIM 043. Kepada Raka Altafadelia, saya persilahkan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, baik dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Selanjutnya yaitu karakteristik ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mandiri. Di sini mandiri itu yang dimaksud ketahanan nasional yang memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhannya yang mengandung prinsip pantang menyerah serta bertumpu pada integritas, identitas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua yaitu dinamis. Yang dimaksud dinamis itu bisa turun dan juga bisa meningkat. Jadi ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun. Bahkan bisa mengalami perubahan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Maka dari itu, agar ketahanan nasional meningkat, kita harus senantiasa mengorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu manunggal. Di sini yang dimaksud manunggal adalah ketahanan nasional yang memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu wibawa. Setelah adanya sifat manunggal, ketahanan nasional dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis serta tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Bab selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional. Di Indonesia, asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah pertama, asas kesejahteraan dan keamanan.
Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun dalam kehidupan nasional. Tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Kedua yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yaitu asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terakhir yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan, persatuan, dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif integral. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional, sebagai pola dasar pembangunan nasional, dan juga sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Baik, kepada Raka Altofadelia NIM 043 saya ucapkan terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kusuma Devi Putri Ayu NIM 032. Kepada Kusuma Devi Putri Ayu, saya persilahkan. Kita masuk ke subbab kelima yaitu pengaruh aspek-aspek ketahanan nasional. Ada beberapa aspek yang penting dalam membantu ketahanan nasional, yaitu pertama, ada aspek alamiah yang bersifat statis, bisa disebut dengan trigatra, yang termasuk geografi, kependudukan, keadaan, dan kekayaan alam. Yang kedua ada aspek sosial yang biasa disebut pancagatra, bersifat dinamis. Yang pertama ada ideologi, kedua aspek politik, ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial budaya, yang kelima aspek pertahanan dan keamanan. Kita membahas tentang aspek sosial, yaitu yang pertama adalah pengaruh aspek ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Adapun beberapa macam ideologi yang besar yang ada di dunia ini. Yang pertama, liberalisme, yaitu negara adalah masyarakat hukum, legal society, yang disusun atas kontrak semua orang, individu dalam masyarakat itu, atau kontrak sosial. Yang kedua ada komunisme, yaitu negara adalah susunan golongan kelas untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi yang lemah. Yaitu pengaruh aspek politik. Berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan atau juga kebijaksanaan.
Politik di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks ketahanan nasional ini yang meliputi dua bagian utama, yaitu politik luar negeri. Yang dimaksud dalam politik luar negeri di Indonesia yaitu bebas dan aktif. Sedangkan politik dalam negeri yaitu kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Yang ketiga, kita masuk pada pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pertahanan. Pertahanan yaitu menghadapi ancaman dari luar negeri dan menjadi tanggung jawab TNI. Sedangkan yang keamanan menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri dengan kemungkinan TNI dilibatkan apabila eskalasi ancaman meningkat ke keadaan darurat. Yang keempat, kita masuk pada pengaruh aspek ekonomi, yaitu sistem perekonomian yang dianut oleh bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya menjelaskan bahwa sistem perekonomian adalah usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Yang terakhir yaitu pengaruh aspek sosial budaya. Dari segi sosial, demi kelangsungan hidup, manusia harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Sedangkan dari segi budaya, seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dari tingkah laku yang dipelajari dari berbagai sumber. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Secara umum, gambaran masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama bersifat religius, yang kedua bersifat kekeluargaan, yang ketiga bersifat hidup serba selaras, dan yang keempat bersifat kerakyatan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Setelah Indonesia merdeka, kesulitan, ancaman, dan tantangan ini timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Menurut penelitian LIPI pada tahun 2007, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama ada anggaran pertahanan. Yang kedua, jumlah penduduk suatu negara. Yang ketiga, ancaman konvensional dan ancaman non-konvensional. Yang keempat adalah anggaran pertahanan negara lain. Yang kelima, kemampuan keuangan pemerintah. Yang keenam, adanya harga alutsista. Dan yang terakhir, jumlah personil sistem pertahanan. Upaya peningkatan ketahanan nasional. Seluruh aspek-aspek ketahanan nasional mempunyai peranan penting dengan adanya banyak ancaman yang dihadapinya. Dalam penerapan, sudah dilakukan pembinaan ketahanan nasional di berbagai bidang, yaitu contohnya yang pertama adalah mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasional, dan berkeadilan. Yang kedua adalah tumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketiga, menjalin komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat, antara kelompok kepentingan dan golongan-golongan untuk mewujudkan tujuan nasional. Yang keempat adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak WNI luar negeri perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan yang nomor 5, meningkatkan kemampuan bersaing dengan memanfaatkan sumber daya nasional. Yang keenam adalah mensosialisasikan pengembangan budaya lokal, mengembangkan kehidupan beragama yang serasi, meningkatkan pendidikan kepramukaan yang mencintai budaya Nusantara, menolak budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Yang ketujuh yaitu memiliki semangat perjuangan non-fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak kenal menyerah.
Contoh ketahanan nasional di kehidupan sehari-hari. Ketahanan nasional dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya, upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah, menyumbang dan patungan untuk kegiatan sosial bagi orang yang kesusahan, tetap melaksanakan tradisi agar tidak punah ditelan zaman. Yang terakhir yaitu mau mempelajari dan melestarikan berbagai budaya di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp group. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka kami hanya membatasi 3-5 pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang lain, bisa menambahkan jawaban dari kelompok 4 maksimal 2 tambahan jawaban per soal. Saya selaku moderator dari kelompok 4 mengucapkan